tugas mata kuliah Tafsir dan Hadis Tarbawi. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang sikap yang dididik. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang peserta didik. Di dalam pendidikan Islam, peserta didik dipandang sebagai anak yang sedang tumbuh dan berkembang secara fisik maupun psikologisnya. Hal ini berarti bahwa untuk menumbuhkan dan mengembangkan peserta didik tersebut, kita harus menyesuaikan dengan karakteristiknya masing-masing. Dalam istilah bahasa Indonesia, peserta didik merupakan anak yang sedang berguru, belajar, dan bersekolah. Dan menurut Abu Dinata, peserta didik adalah anak yang menginginkan ilmu. Selanjutnya yaitu tafsir terbawi tentang sikap yang dididik. Proses pendidikan dalam Islam bertumpu pada Al-Quran dan As-Sunnah Nabi. Menurut perspektif Islam, pendidikan merupakan transfer nilai-nilai bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah ke dalam kehidupan manusia sehingga terbentuk makhluk Allah yang bertauhid, berakhlakul karimah, beramal soleh, dan berilmu. Salah satunya adalah aspek pendidikan. Kandungan Al-Quran yang berisi tentang sikap murid dalam menuntut ilmu terdapat pada surat Al-Kahfi ayat 69 dan 70. Tafsir surat Al-Kahfi ayat 69 dan 70. Ayat 69 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qala satajiduni insya'allahu sabira wala a'shi laka amra. Yang artinya, Musa berkata, "Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun." Tafsir ayat ini yaitu tentang seorang murid yang harus patuh kepada guru dan disiplin dengan peraturan. Ayat 70. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dzikra. Yang artinya, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri yang akan menerangkannya kepadamu. Tafsir ayat ini yaitu bahwa di dalam menuntut ilmu itu ada tata tertibnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Hadriani akan melanjutkan pemaparan makalah kami tentang hadis tarbawi, sikap yang dididik. Dalam hadis tarbawi ada 4 sikap yang dididik. Yang pertama, peserta didik harus ikhlas. Ikhlas menurut bahasa adalah jujur dan tulus. Kata ikhlas berasal dari masdar akhlasa yuhlisu ikhlasan yang berarti murni dan tanpa campuran. Dari definisi tersebut, maka ikhlas dapat diartikan dengan pemurnian niat semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan perbuatan. Ikhlas merupakan syarat yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik. Karena dengan ikhlas, peserta didik akan lebih mudah menerima dan memahami pelajaran yang diberikan oleh pendidik. Sebaliknya, jika peserta didik tidak memiliki keikhlasan, maka ilmu yang akan merasa sulit dipahami. Bahkan Rasulullah mengatakan tidak akan mencium bau surga, sebagaimana sabdanya yang berbunyi, An Mu'adz bin Jabal an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man talabal ilma liyubahiya bihil ulama wa yumariya bihi syufaha'a fil majalis lam yarah raihatal jannah, rawahul Tabrani. Yang artinya, dari Mu'adz bin Jabal, Rasulullah SAW bersabda,
Siapa yang menuntut ilmu karena ingin merasa bangga sebagai ulama, menipu orang bodoh di majelis tidak akan mencium. Yang kedua, peserta didik harus menghormati guru. Maka, sebagai peserta didik haruslah menghargai dan menghormati pendidiknya. Keharusan menghormati pendidik tersebut tergambar dalam hadis Rasulullah yang berbunyi, An Ubadah bin Somiti anna Rasulullah sallallahu wasallam qala laisa min ummati man lam yujilla kabirona wa yarham saghirona wa ya'rif li alimina haqqahu qala abdillahi wa sami'tuhu ana min Harun. Rawah Ahmad. Artinya, Ubadah bin Samit meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah termasuk umatku orang yang tidak memuliakan orang-orang dewasa, tidak menyayangi yang kecil dan tidak mengenal hak-hak orang alim. Dalam hadis di atas, jelaslah bahwa peserta didik harus menghormati pendidiknya, sehingga Rasulullah mengatakan bahwa peserta didik yang tidak menghargai dan menghormati pendidiknya bukanlah umatnya. Yang ketiga, menurut ilmu dan dalam rangka fisabilillah. Artinya, barang siapa yang meninggal namun belum sempat berjuang di jalan Allah dan tidak pernah dalam dirinya berniat untuk berjuang di jalan Allah, maka ia meninggal dalam keadaan munafik. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Nasai. Yang keempat, jangan malas menuntut ilmu. Artinya, bersemangatlah kalian kepada apa yang bermanfaat bagi kalian. Mintalah pertolongan Allah dan jangan malas. Hadis Bukhari dan Muslim. Mari kita panjatkan doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, aku sungguh-sungguh memohon kepadamu ketegaran dalam urusan agama ini dan tekad kuat berada di atas petunjuk-Mu. Juga doa dalam firman-Nya surat Toha ayat 14. Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa murid adalah orang yang mencari ilmu. Dalam perjalanan mencari ilmu itu, murid haruslah mempunyai adab dan etika yang baik seperti ikhlas, menghormati guru, menuntut ilmu dalam rangka fisabilillah, dan jangan malas menuntut ilmu. Karena dengan adanya etika tersebut, maka ilmu yang didapatnya akan sangatlah berguna bagi kehidupan ini. Baiklah, selesai sudah presentasi dari kami. Saya akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.